Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review SAE figure dari Kamen Rider terbaru, yaitu adalah Kamen Rider Geats. Oke, akhirnya saya bisa dapat juga di harga yang cukup lumayan masuk akal untuk item-item yang baru dirilis. Jadi kemarin saya sempat post kalau si Kamen Rider Geats ini harganya cukup lumayan mahal ya. Dan saya masih menanti kabar baiknya di mana si SAE Geats ini harganya bisa kembali normal. Berhubung kita harus nge-reviewnya cepet, jadi saya dapat ini di harga 800 lebih kalau nggak salah. Sebenarnya untuk harga dari SAE figure Kamen Rider Geats ini bisa berkisar 500 sampai 600 ribu, bahkan bisa 400 ribuan. Kalau teman-teman sabar, teman-teman bisa dapat di harga segituan. Mungkin di habis lebaran harganya bakal drop deh. Jadi intinya teman-teman bersabar kalau pengen punya SAE Kamen Rider Geats ini. Dan ini kita akan coba review dari packagingnya dulu ya. Oke, tampilan packaging di depannya ini fresh banget dengan penampakan si Geats-nya yang sangat highlight banget, dimana matanya ini bener-bener dibikin detail dan nyala di bagian packagingnya. Di atas ini ada logo dari Tamashii Nations Quality Control, Bandai Namco. Di sini ada tulisan dari SAE figure dan juga ada logo dari Kitsune ataupun si Kamen Rider Geats-nya. Dan di bawah sini ada tulisan dari Kamen Rider Geats Magnum Boost Foam, Bandai berwarna biru, Tamashii Nations. Di sisi sampingnya ada penampakan secara utuh SAE figure dari si Geats-nya, ini keren banget. Dan di situ ada tulisan SAE figure bla 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 bla. Di sisi sampingnya ini adalah sambungan sisi depan seperti ini. Di bagian atasnya ada tulisan dari DGP, Desire Grand Prix. Lalu ada tulisan dari SAE figure. Di bagian bawahnya kira-kira seperti ini, dan di bagian belakang ada beberapa pose signature dari si Kamen Rider Geats-nya. Dan disitu ada penampakan dari si bawahnya, saya baru sadar ya. Dan ini akan dirilis di bulan 6. Jadi ada pengumumannya di packagingnya ini. Dan baiklah, kita langsung unboxing SAE figure Kamen Rider Geats Magnum Boost Foam. Oke, kita unboxing, kita buka dulu. Ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Oke, oh ya, di sini udah nggak ada lagi manual manual booknya di bagian packagingnya. Dia kembali menggunakan kertas manual seperti ini. Karena si Geats ini banyak sekali fiturnya, jadi dibikin pakai kertas lagi. Oke, dan inilah dia penampakan dari SAE figure Kamen Rider Geats-nya. Wow, gila-gila keren. Dan baiklah, kita langsung masuk ke SAE figure Kamen Rider Geats ya. Gila, ini gokil banget, ini ganteng banget figurnya sumpah. Ini setelah jadi SAE malah jauh lebih ganteng ya. Tapi memang keren sih si Geats ini di filmnya. Dan juga SAE-nya ini gila keren banget. Sumpah matanya suka banget ngeliatnya. Oi. Dan kita coba review si Geats ini lebih detail lagi ya. Sebelum review nih, bantu saya dengan cara subscribe channel ini ya, agar saya bisa lebih semangat lagi, oke? Kita lanjut review. Oke, yang pertama di bagian telapak kakinya kira-kira detailnya seperti ini, ada sklapnya seperti itu. Naik lagi ke bagian busnya, ke bagian kakinya. Di sini knalpotnya cakep banget, gradasi warnanya indah banget di sini. Dan itu berwarna oranye seperti ini untuk bagian gelang kakinya. Dan di sini ada gimmicknya, katanya di sini ini bisa dimainkan. Oke, nah di bagian knalpotnya ini, di kiri dan kanannya ini bisa dimainkan. Bisa ada gimmicknya seperti ini. Nah, kayak gitu-gitu aja. Oke, ini cakep sih. Saya suka sekali detailnya, ini warnanya bagus banget di sini. Keren. Naik lagi ke bagian dengkulnya, kira-kira detail di dengkulnya seperti ini. Oke, naik lagi ke bagian atasnya seperti itu. Sejauh ini masih mulus. Oke, di sini ada minor sedikit kayak gitu di bagian sempaknya. Ini kayak aman sih harusnya. Dia kayak terkikis gini. Sayang banget. Perasaan saya atau apa, ini kok kayak agak loose gini ya di bagian paha, pangkal pahanya ya. Artikulasinya kayak agak gimana gitu nih, agak sedikit kayak loose gitu dia di bagian ini. Yang lain gimana? Yang sudah beli gimana? Kayak gini juga nggak? Oke, naik lagi ke bagian Desire drivernya ini. Di sini juga ada buckle Sibus dan juga ada buckle Magnum. Yang pastinya ini ada gimmicknya, bisa diputar seperti itu, kayak gini. Oke, sebenarnya gimmicknya nggak perlu sih, karena kita cukup melepas di bagian ininya. Buckle-nya bisa dilepas seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini bisa dilepas. Nah, kayak gini. Dan ini bisa diputar ataupun bisa dimasukin ke bagian yang ini. Nah, kayak gitu. Sama juga ini dimasukin bagian ini kalau teman-teman punya body si busnya. Tapi kan bodinya belum rilis kan. Nah, kayak gitu. Ini asik sih. Cara bongkar pasangnya ini lumayan asik kayak gini. Kayak di sini kayaknya buat nyimpen si buckle-nya, buckle yang lain. Mungkin ini bisa buat nyimpan si buckle ini deh. Misalkan ini kita bisa masukin ke bagian yang ini. Nah, yang ini di bagian belt dan di bagian sampingnya bisa dimasukin buckle kayak gini, kiri dan kanan.
Yang ini juga bisa kita masukin senjatanya. Di sini kita mendapatkan senjatanya. Kita belum review aksesorisnya. Dan di sini kita mendapatkan senjatanya, yaitu ada Magnumnya di sini, Magnum Rifle ataupun Magnum Gun harusnya ini. Ini versi yang senjatanya. Kira-kira detailnya seperti ini. Di sini liningnya nggak begitu kelihatan sih. Oke, ini bisa kita masukin ke bagian samping sini. Nah, kira-kira ini bisa dimasukin pistolnya seperti itu. Selain Magnum Shooter, kita juga mendapatkan 3 pasang tangan. Yang pertama ada part tangan kepal seperti ini. Detailnya tidak ada yang istimewa. Lalu mendapatkan part tangan buat memegang senjatanya ataupun buat menggenggam senjatanya seperti ini. Dan yang terakhir mendapatkan part tangan yang terbuka lebar kayak gini. Untuk part tangan nyantainya sudah nempel di figurnya ya. Oke, lanjut lagi armor di bagian dadanya kira-kira seperti ini, berwarna putih kayak gitu. Dan di sini ada tomoe-nya. Tomoe-nya cuma 3 aja sih. Ini seperti Rikudo Sanin yang ada di filmnya Naruto ya kan? Kayak gini, keren sih. Kitsune-nya berasa banget di sini. Dia kayak pakai kalung tomoe gitu. Oke, di sini aman. Di bagian perutnya pun juga aman, polos aja. Jadi nggak ada sispek-sispeknya. Oke, di bagian belakang kira-kira seperti ini detailnya. Di bagian scruff-nya seperti ini, bahannya lentur. Shoulder kiri dan kanannya detailnya kira-kira hanya seperti ini saja, jadi Magnum banget, gak ada yang lain. Dan di bagian tangannya seperti ini detailnya, dan di sini ada gimmicknya. Cuman saya tadi coba melepas nah kayak gini. Ini bisa dibuka satu agar dia bisa nembak kayak gini. Nah, ini gimmicknya. Yang sebelah sini pun juga bisa harusnya. Oke, di sisi satunya pun juga bisa diturunin seperti ini di bagian tangannya. Jadi dia bisa menggunakan mode pistol seperti ini. Apalagi kalau dia digabungin dengan Magnum Shooternya pasti bakal lebih cakep lagi sih. Oke, ini keren banget. Ada fitur-fitur seperti ini untuk kamera Gits. Gila, ganteng banget sih ini. Lanjut lagi di bagian kepalanya, kira-kira detailnya seperti ini. Warna oranye pun juga mantep banget. Di sini juga bagian visor matanya yang indah sekali kalau saya perhatiin seperti itu. Gila, ini keren sih. Ini topengnya kitsune banget ya. Kayak detail di bagian sampingnya kira-kira seperti ini. Gila, ini keren. Dan SAF makin kesini makin kesana ya. Detail dan keakuratannya memang benar-benar sudah sesuai dengan yang ada di filmnya. Gila, ini keren sih. Sumpah ini ketimbang Revise, Saber dan Zero One, saya jauh lebih suka si Gits ini, jujur aja sih. Karena kayaknya lebih ganteng sih si Gits ini. Kalau saya perhatiin orang-orang di luar sana yang sudah moto si Kamen Rider Gits ini, untuk posenya keren-keren semuanya. Jadinya saya penasaran dengan artikulasi yang ada di figur ini. Kita akan coba masuk ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita coba artikulasi di bagian kepalanya kira-kira seperti apa. Untuk kepalanya dia bisa berputar 360 derajat tanpa ada masalah. Untuk menunduk dia sampai sejauh ini, oke. Mendongak dia sampai sedongak ini, keren, sesuai kebutuhan. Ke kiri, ke kanan. Oke, untuk ke kiri kanannya ini mantap. Nah, untuk artikulasi di bagian kepalanya ini asik banget lah. Lanjut lagi untuk shoulder kiri dan kanannya ini bisa ditarik seperti ini. Oke, lalu ini tangannya bisa sampai sejauh ini. Wah, ini gokil sih. Wah, parah, ini keren-keren. Oke, tangannya bisa sampai selurus itu. Butterfly joy-nya main banget seperti ini. Dan ini bisa diputar 360 derajat seperti biasa. Untuk bicepnya ini tentu saja bisa diputar seperti itu, kayak gini. Double join di bagian sikunya. Oke, sikunya sampai sini saja. Ya, ini lumayan sih ini. Oke, ini lumayan sih. Tangannya bisa diputar 360 derajat. Bisa dinaik turunkan seperti ini bagian tangannya. Oke, sekarang kita coba artikulasi di bagian perutnya. Untuk mendongak dia sampai seperti ini. Menunduk dia sampai seperti ini. Ke kiri dia sampai sejauh ini, dan ke kanan dia sampai sejauh ini. Untuk diputar pun juga harusnya ini bisa. Cuman agak keras, biarin aja. Oke, karena ini bisa dilepas sih. Lanjut lagi di bagian kakinya kira-kira di sini. Untuk pangkal pahanya bisa diputar seperti ini saja dua-duanya. Ini agak sedikit loose sih. Oke, kalau ke depan dia sampai sedepan copot. Oke. Ke depan sampai sedepan ini. Ke belakang dia sampai sejauh ini. Wow, ini bagus sih. Oke, untuk angkang dia sampai sejauh ini. Oke, ini cakep sebenarnya nih. Bahkan di bagian kakinya pun bisa dimainkan sampai seperti ini. Oke, diputar-putar pun masih bisa untuk bagian kakinya. Aman sih. Saya suka kayak gini karena nggak ada detail ataupun cat di bagian pangkal pahanya. Oke, untuk bagian lututnya dia sampai sejauh ini saja. Kayak gini di bagian lututnya. Bagian kakinya bisa diputar sampai seperti ini saja, jadi nggak bisa diputar 360 derajat. Pivotnya bisa main banget seperti itu. Bagian ininya bisa dipatahin kayak gini. Oke, jadi untuk artikulasinya ini di bagian kakinya saya suka banget. Cuman nggak enak aja sih megang yang bagian ininya, ini kayak loose gitu dia. Tapi masih lumayan seret sih. Oke, benar kata orang-orang, artikulasinya ini mantep banget. Oke, jujur untuk artikulasinya ini bagus banget. Dari Zero One ke Saber lalu ke Revise dan Gits ini, Gits yang memang benar-benar artikulasinya enak banget untuk diposekan.
kedua baru Zero One. Karena si Gits ini mau kita posein kayak gimana pun, mau dipoto seperti apapun, dia tetap terlihat cool dan juga keren. Jadi ini memang benar-benar fotogenik banget. Dan saya simpulkan untuk SAE Vigor Kamen Rider Gits ini the best banget lah. Oke, sekarang kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di figur ini. Yang pertama, dia bisa dibuka dulu bagian ininya. Hampir lagi ketekan. Jadi bisa ditukar-tukar bagian armornya kayak gini. Oke, kita lepas dulu kepalanya. Oke, untuk di bagian kepalanya ini kita bisa copot-copot. Cara ngelepasnya pun pelan-pelan aja, seperti ini, digeser-geser. Di bagian mulut bawahnya pun juga bisa dilepas, tinggal dicongkel aja di bagian ini. Nah, kayak gitu, karena si Kamen Rider di Gits kan bisa gonta-ganti mulut dan juga mata kan. Oke, dan ini visor matanya pun juga bisa dicopot seperti itu, tinggal dilepas aja. Nah, kayak gini. Jadi pretelan-pretelannya seperti ini, dari topeng, lalu juga ada visor matanya yang bisa berubah-berubah. Mantap sih ini. Kalau Gaim di zaman ini mungkin bakalan kayak gini juga deh. Oke, di bagian belakangnya karena si Gits ini identik dengan scarfnya, mau armor apapun scarfnya tetap ada. Jadi ini bisa dilepas, tinggal diangkat aja di bagian ini. Nah, kayak gitu. Lalu dicopot. Mana nih copotnya nih? Harus dicongkel lagi di bagian ininya nih, biar si scarfnya bisa lepas, intinya seperti itu. Jadi sepertinya kalau di armornya Bafar itu ada bagian ininya juga, jadi si scarfnya si Gits bisa dimasukin ke situ, sepertinya kayak gitu. Oke, jadi kira-kira cara melepasnya seperti ini. Jadi ini pretelan-pretelan yang bisa dilepas di series Kamen Rider Gits. Hati-hati ya kalau mau memainkannya. Saya hampir aja patah tadi di bagian antenanya karena nggak sengaja saya tekan. Untung dia bahannya bagus, nggak ringkih bahannya, aman aja sih. Cuman ya jangan keterlaluan. Oke, ini setelah saya jajarin antara Zero One, Revise, Saber, dan juga Gits. Makin kesini SAF makin bagus untuk proporsi badannya. Jadi bisa dilihat dari Zero One terus ke Saber lalu ke Revise, dan si Gits ini dari proporsinya sudah sangat bagus. Oke, Vice saya singkirkan. Nah, kesimpulannya buat teman-teman yang pengen mempunyai SAE Vigor Kamen Rider Gits ini, saya sarankan untuk bersabar saja karena saya yakin SAF reguler base form ini pasti bakalan murah harganya. Nah, untuk saya pribadi Kamen Rider Gits ini saya suka banget dari desainnya, SAF-nya pun juga keren banget. Untuk artikulasinya ini nggak perlu diragukan lagi. Dan untuk aksesorisnya mungkin nggak begitu banyak karena hanya ada beberapa part tangan saja, lalu mendapatkan Magnum Shooter-nya. Untuk Magnum Shooter yang versi Revile-nya itu ada di Gits yang entry form-nya, jadi hanya itu saja sih senjata yang dipisahin. Tapi kalau dia dapat senjata utamanya sudah cukup lumayan bagus. Dan saya kasih skor untuk Kamen Rider Gits 9,5 banding 10 karena ini memang benar-benar bagus sekali. Minusnya mungkin karena saya dapetin yang agak loose di bagian pangkal pahanya. Overall ini bagus banget untuk kalian koleksi, terutama buat pencinta Kamen Rider. Nah, segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.